Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan prediksi zodiak ya untuk energi general Aquarius periode Desember 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semua Aquarius. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, Aquarius, aku tarik energi generalnya dulu. Energi general Aquarius ya. Wow, belum udah frustasi. Ada energi frustration ya. Aku rasa ada hal-hal yang akan bikin kamu marah, akan bikin kamu jengkel, atau hal-hal yang nggak sesuai dengan rencana atau harapanmu ya. Atau ada pihak-pihak yang mungkin kayak membuat kekacauan atau membuat apa ya istilahnya, inilah merusak rencanamu gitu ya. Jadi ada momen dimana mungkin kamu sempat jadi frustasi ya, tapi jangan dibawa baper. At least jadikan reminder ya, kalau seandainya terjadi artinya kamu udah ada kesadaran untuk tidak berlarut-larut ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada space. Aquarius, sepertinya ada momen dimana kamu butuh ruang, butuh sendiri ya untuk menenangkan diri, bisa untuk fokus untuk menyelesaikan tugas, tanggung jawab atau target kamu, atau ya karena ada momen-momen dimana ada hal-hal yang bikin frustasi ya, kamu jadi butuh ketenangan, atau bisa juga sekedar kamu pengen beristirahat aja. Oke. Ada pen. Ini mungkin jadi reminder supaya kamu nggak terlalu capek, nggak terlalu memforsir energimu, pekerjaan kamu ya, karena di sini ya terlihat kamu bisa jatuh sakit. Nah, pen ini juga bisa kekecewaan karena itu tadi ya, frustration. Frustasi, ada hal-hal yang nggak sesuai dengan harapanmu atau mengacau rencanamu sehingga kamu butuh space, butuh ruang sendiri untuk menenangkan diri. Oke, tuh ya, ada anger, ada kemarahan, ada hal-hal yang akan bikin kamu marah. Terus movement ya, ada pergerakan ya Aquarius. Ini bisa jadi kamu akan sering traveling di bulan Desember, bisa juga karena ada yang nggak sesuai harapan nih ya, kamu melakukan pergerakan ya, mungkin dengan berpindah kerja, berpindah kantor, berpindah tempat usaha, atau ya mungkin sekedar kamu traveling untuk menenangkan diri ya. Dan di bulan Desember kamu akan lebih banyak aktivitas di luar ya, atau outdoor ya, seperti kayak dari satu tempat ke tempat lain gitu. Oke, kita lihat sekarang untuk karirnya. Karir Aquarius di bulan Desember. Karir Aquarius di bulan Desember. Yap. Prince of Cup. Oke, ketahuan sesuatu hal yang bikin kamu marah, bikin kamu frustasi di pekerjaan. Ada seseorang yang toksik mengganggu pekerjaan kamu. Energi maskulin, usianya masih muda, so bisa ini karyawan kamu, anak buah kamu gitu, staff kamu, junior kamu, atau klien customer yang usianya masih muda ya, maskulin atau laki-laki toksik. Nah, ini ternyata yang bikin kamu frustasi, bikin kamu marah. Terus nih, Seven of
Spade, obstacle. Sesuatu hal yang bikin kamu frustasi lagi adalah di pekerjaan, karir atau bisnis kamu nih sempat ada hambatan ya. Tapi kalau aku lihat di sini dari movement, kamu bisa mencari jalan keluar gitu loh, atau mencari jalan lain. Yap. Three of Diamond, dokumen. Buat Aquarius yang lagi cari kerja di bulan Desember nih, kamu bakalan dapat pekerjaan ya, seperti kayak dikontrak, dikasih job, kontrak kerja baru, terus juga apa ya istilahnya, ada kerjasama juga, ada kerjasama, rekanan, ada partnership gitu ya, atau beberapa ada yang mendapatkan promosi jabatan atau naik jabatan atau naik pangkat. Oke. Dan mungkin beberapa Aquarius yang statusnya masih karyawan tetap nih bakal naik tingkat gitu ya. Statusnya masih karyawan kontrak bakal naik tingkat gitu ya ke karyawan tetap. Nine of Hearts, ada granted ya, dimana sesuatu hal yang bikin kamu frustasi, bikin kamu marah-marah ya karena adanya hambatan atau seseorang yang toksik. Finally di sini ada jaminan gitu ya, seperti kamu bisa menemukan solusi, kamu menemukan jalan lain, atau menemukan sesuatu hal yang justru lebih baik ya dari yang sempat terhambat itu tadi. Oke. Ada keberuntungan juga deh, Fortuna masih bersamamu. Jadi semisal nih ada aja gitu ya orang-orang yang rese pingin menjatuhkan kamu, bisnis kamu atau usahamu, tapi Dewi Fortuna berpihak kepadamu. Jadi kayak kamu tetap dipekerjakan, kamu tetap dapat job gitu ya, dapat kontrak kerja, bahkan bisnis atau usaha kamu masih tetap bisa berdiri. Yap. Ace of Spade atau realization, dimana beberapa Aquarius di bulan Desember ada yang memulai pekerjaan baru, bisnis baru. Tadi kan udah sempat aku sampaikan ya, yang lagi cari kerja ini bakalan dapet ya. Jadi nyambung ya, di sini bakal ada pekerjaan baru, bisnis baru. Terus juga mungkin sempat karena adanya halangan atau hambatan, akhirnya kamu memilih jalan lain. Nah ini ya, jalan baru yang kamu pilih nih lebih baik dari yang sebelumnya. Oke. Sekarang kita cek untuk keuangannya. Keuangan Aquarius di bulan Desember. Keuangan Aquarius di bulan Desember. Eight of Cup. Memang akan banyak pengeluaran ya Aquarius di bulan Desember. Kamu akan banyak pengeluaran. Terus Knight of Swords. Tapi jangan khawatir sih ya, ini sinkron dengan movement ya. Walaupun kamu banyak pengeluaran, tapi kamu kerja keras gitu ya, ini akan membawa hasil pemasukan buat kamu atau income. Strength, ada situasi keuangan yang membaik ya dibanding sebelumnya, atau maksudnya pas di awal-awal bulan nih banyak banget pengeluaran, atau pas di akhir-akhir bulan November banyak banget pengeluaran, tapi akhirnya ada situasi keuangan kembali menguat ya, karena ini tadi Knight of Swords, dari kamu kerja keras itu mendapatkan hasil sehingga kondisi keuanganmu jadi menguat. Tuh ya, Four of Wands. Oke, ada perayaan, kegembiraan, kebahagiaan, artinya rezeki, situasi keuangan kamu membaik, menguat ya. Dan bahkan kalau ada perayaan, kegembiraan ya, kalau keuangan ya artinya kamu dapat rezeki atau keuangan kamu meningkat. Yap. Eight of Swords. Walaupun ada rasa apa ya nih, kayak insecure ya, jadi karena terkadang kamu merasakan
sering banyak pengeluaran yang secara tiba-tiba, jadi kamu walaupun income kamu besar tapi kamu masih merasa insecure gitu. Jadi kamu kayak nggak bebas menggunakan uangmu, takut kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendadak. Nah gitu ya. Oke, aku mau kasih yang terakhir ya, aku mau kasih pesan semesta buat Aquarius. Yang pertama, to be fair. To be fair ini sama seperti kartu karma. Jadi jangan pernah takut akan karma. Memang harus kita bayar, besar kecil cepat atau lambat harus kita bayar. Tujuannya apa sih? Supaya manusia itu setiap kali ingin melakukan sesuatu hal dipikirkan terlebih dahulu, karena pasti ada tabur tuai, ada yang harus kita bayar ya. Jadi kalau misalkan kita menanam banyak kebaikan, ya kita akan menerima kebaikan juga, walaupun tidak harus dari orang yang sama. Atau kita melakukan kesalahan, mau sengaja mau enggak, mau hilaf ya, apapun itu ya kita mesti membayar karmanya ya sesuai dengan kadar apa yang kita lakukan, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi harus fair gitu ya. Jadilah adil terhadap dirimu dan juga terhadap orang lain. Kalau misalkan kamu nggak mau diperlakukan buruk, jangan perlakukan buruk orang lain. Kalau misalkan kamu nggak mau dikecewakan, jangan kecewakan orang lain. Ya intinya harus fair ya. Oke, a change in the wind. Kehidupan nggak bisa permanen, nggak bisa stagnan. Segala sesuatunya itu pasti ada aja perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan kebijakan, peraturan ya, terus kemudian sebuah situasi atau kondisi, bahkan energi seseorang terhadap kita, sikap seseorang terhadap kita, perasaan ya seseorang terhadap kita atau perasaan orang lain terhadap kita, ya apapun itu kita harus siap menghadapi, menerima segala hal yang berkaitan dengan perubahan. Oke. Semakin kita bisa menerima dan berdamai dengan keadaan, ya kita bisa damai. Tapi kalau kita denial ya, kayak menyangkal, ya akan menguras energi kita yang capek sendiri ya. Karena apa? Terkadang ada hal-hal yang berubah itu di luar kendali kita nggak bisa kontrol. Regeneration ini kalau ditaruh tuh seperti kartu death. Jadi perubahan, transformasi besar-besaran ya, untuk supaya kita bisa lebih baik mengalami perkembangan, kemajuan dalam kehidupan kita, harus berani berubah, bertransformasi atau meregenerasi. Semisal selama ini kita menerapkan suatu pola dalam kehidupan kita yang terus berulang-ulang kita lakukan, padahal hasilnya nggak ada, nggak worth it, atau nggak berguna, nggak ada hasil, atau justru menyakiti atau mengecewakan. Nah ini yang semestinya pola-pola seperti ini harus udah dibuang ya, ganti dengan pola baru atau kebiasaan-kebiasaan buruk ya, kebiasaan habit-habit lama tinggalkan ya, berubah, mencoba untuk lebih baik lah ya, menjadi sosok yang baru ya. Ini untuk internal. Untuk eksternalnya bisa ini tentang mensortir barang-barang yang memang sudah tidak terpakai. Boleh kamu sumbangkan kalau masih layak, atau kamu pre-love kalau memang kamu butuh duit. Intinya apa ya, jangan menumpuk hal-hal atau barang-barang yang memang sudah nggak dipakai. Atau ketika kamu menjadi seorang leader atau kamu menjadi owner, perlu juga adanya regenerasi di tim kamu atau karyawan kamu ya. Semisal memang sudah nggak produktif, ya mau nggak mau gitu kan, namanya kita bekerja, faktanya ya kita harus profit
Nah, mereka pun harus bersaing secara sehat supaya tetap bisa survive ya. Oke, Aquarius, ini prediksi kamu di bulan Desember. Untuk pesan-pesan yang positif, jadikan motivasi. Mungkin beberapa ada yang negatif, jangan baper dulu, tapi justru jadikan sebagai reminder untuk lebih berhati-hati dan mengantisipasi ke depannya. Thank you dan nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.